Banyak orang mulai menuhankan yang namanya keyakinan. Jadi maksud saya adalah seolah-olah kalau sudah yakin, realita pasti akan mewujud sesuai yang diyakini. Apalagi dengan maraknya training-training pemberdayaan diri, buku-buku motivasi. Seolah keyakinan adalah satu-satunya faktor penentu utama. Apakah sesuatu itu akan jadi nyata atau tidak. Padahal nggak gitu juga cara kerjanya. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Video ini akan membahasnya. Biasanya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Dalam video kali ini, saya mau membahas tema judulnya Kita Cuman Nebeng di hukum-hukum semesta. Ya, kita cuman nebeng di hukum-hukum semesta. Ada yang namanya alam semesta kecil, yaitu diri kita, dan ada yang namanya alam semesta besar. Dari penyebutan itu saja sudah jelas bahwa yang kecil ini kuasanya lebih kecil dibandingkan yang besar. Kita tidak bicara sampai ke level Tuhan ya. Kita bicara tentang semesta besar dan semesta kecil. Nah, dalam semesta kecil ini banyak orang memainkan rumus-rumus untuk bisa memanipulasi kehidupan. Termasuk salah satunya yang saya sampaikan dalam prolog video ini, yaitu tentang keyakinan. Jadi pokoknya kamu harus yakin. Kalau kamu yakin akan terwujud, dan sebagainya. Saya dulu adalah bagian dari orang yang sedemikian menuhankan keyakinan. Akhirnya, seiring dengan usia saya menua, saya mulai melihat bahwa cara kerjanya tidak begitu juga. Kenapa? Contohnya begini. Saya dulu itu pengen banget punya kemapanan keuangan, punya uang yang bisa membuat saya bisa bebas untuk memilih, misalnya gitu. Saya masih ingat waktu saya menjalankan bisnis MLM, sedemikian saya yakin bisa dapat kapal pesiar. Sedemikian yakin saya punya penghasilan puluhan juta. Yakinnya luar biasa yakin. Dan yang terjadi adalah, saya tidak mendapatkan itu. Setelah sekian tahun saya berproses di MLM, ingat yang salah bukan MLM-nya ya. Tapi yang jelas di sana pun tidak semua berhasil. Sebagaimana orang masuk ke universitas ternama, nggak semuanya juga lulusannya itu berhasil. Seperti itu. Kemudian saya berproses melalui proses-proses di luar MLM. Dan jadilah sekarang. Saya ngobrol dengan istri saya, yang juga jebolan dari MLM yang sama. Saya tanya, kalau dipikir-pikir antara waktu kita sekarang dengan dulu waktu di MLM, waktu itu kita merasa yakin banget bahwa keuangan kita tuh akan baik, keuangan kita akan lebih bebas. Itu yakin zaman dulu itu atau sekarang? Istri saya dengan jujur, jawabannya sama dengan saya. Perasaan dulu yakin banget ya. Dan sekarang tuh nggak yakin-yakin amat. Tetapi yang menarik adalah, malah uang lebih lancar sekarang dibandingkan waktu dulu yakin banget. Coba deh dicek. Anda yang saat ini di profesi apapun, berapa banyak dari Anda mulai sadar bahwa ketika Anda yakin, itu ternyata tidak selalu
sesuatu itu betul-betul jadi nyata. Ada di antara Anda yang mungkin begitu yakin bahwa kalau Anda menawarkan produk ini kepada seseorang, akan yakin orang itu membeli. Ternyata tidak. Anda sedemikian yakin dia akan menjadi jodoh Anda. Ternyata tidak. Dan dari sekian banyak hal yang jadi nyata, di situ ada benih-benih keraguan. Mungkin ada juga Anda pernah lihat orang-orang yang mencapai puncak karir, orang-orang yang mencapai keberhasilan, kalau ditanya, ya sebenarnya sempat ragu, sempat nggak percaya. Ada kan kata-kata seperti itu. Artinya kita bisa lihat bahwa yakin itu bukan satu-satunya faktor penentu. Begitu banyak variabel. Makanya saya pernah mengatakan di video beberapa waktu lalu, hasil itu variabelnya ditentukannya bukan satu faktor tunggal. Banyak banget. Apakah dari video ini saya katakan berarti nggak perlu yakin? Bukan begitu, tapi maksud saya adalah kita semua itu perlu membangun keyakinan. Tapi sadari bahwa kita tidak boleh menuhankan keyakinan sebagai takaran bahwa kalau yakin pasti akan begitu. Karena pasti bisa enggak. Nah, yang lebih pasti sebetulnya saya lihat adalah hukum-hukum semesta. Hukum tentang keyakinan, tentang pikiran, ini masih internal kita, tetapi yang namanya gravitasi bumi. Anda yakin tidak yakin, tetap gravitasi itu ada. Anda terpengaruh efeknya. Anda loncat dari lantai 5, nggak percaya gravitasi, nggak yakin gravitasi, percaya tidak percaya, Anda tetap akan jatuh ke bawah. Artinya kita bisa lihat bahwa hukum-hukum semesta melampaui keyakinan. Sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai fondasi. Sesungguhnya kalau hidup kita ingin baik, kita harus belajar bagaimana hukum-hukum semesta bekerja. Bagaimana hukum-hukum kehidupan bekerja. Dan kita menebengkan, ngikut dengan aturan main semesta yang banyak banget hukumnya ini. Ketika Anda hanya berpegang pokoknya yakin, itu bukan hukum semesta, itu hukum internal mental Anda. Hukum semesta bekerja, itu di luar itu. Anda mau yakin bahwa Anda tidak akan dapat musibah, kalau hukum semesta yang berbicara tentang hukum kekekalan energi yang manifestasinya misalkan berupa buah karma. Anda mau yakin bahwa Anda tidak kena karma, tetap kena buah karma. Anda bisa kualat walaupun Anda yakin Anda tidak kualat. Karena hukum semesta itu lebih kuasa, lebih kuat dibandingkan hukum mental kita. Jadi sebetulnya selaraskan apa yang ada di dalam mental kita, dalam jiwa kita dengan bagaimana aturan main dalam kehidupan. Ya, seyakin-yakinnya Anda main sepak bola, Anda harus ngikut aturan main sepak bola. Anda misalkan megang bola, padahal Anda bukan kiper. Saat permainan bola berlangsung, Anda akan kena handsball. Walaupun Anda yakin nggak handsball. Jelas ya? Jadi kalau misalkan Anda sudah begitu kompleksnya mengotak-atik mental Anda supaya bisa sukses, keuangan lebih baik, dan sebagainya, tapi tidak ada perubahan, maka kekurangan Anda adalah Anda tidak begitu memahami bagaimana aturan kehidupan ini berjalan. Anda kurang menelusuri bagaimana hukum-hukum semesta ini bekerja di dalam hidup Anda. Dan mungkin Anda nggak sadar bahwa Anda tuh cuma nebeng pada hukum-hukum semesta itu. Ketika antara yang di mental kita dengan hukum semesta sejalan, disitulah terjadi satu hasil. Dan yang menarik adalah, kalau hukum mental kita, misalkan kita yakin gitu loh, sementara semesta bekerjanya hukumnya di luar itu, bisa saja apa yang kita tetapkan dalam hukum mental kita akan kalah kelibas dengan bekerjanya hukum kehidupan. Selamat mempelajari sedemikian banyak hukum-hukum semesta. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.